administrasi pemerintahan yang sebentar ya, yang melawan hukum. Sebab jadi tadi saya sambung lagi ya, bahwa pernyataan ini masuk dalam kategori tindakan faktual Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang melawan hukum. Sebab pernyataan tersebut tidak didasarkan pada bukti yang cukup. Sebab pernyataan tersebut tidak didasarkan pada bukti yang cukup, namun hanya berupa keterangan sepihak yang diberikan oleh saksi yang telah dikenakan status sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian. Bahwa menunjuk pada kewenangan yang dimiliki, maka seharusnya Komnas HAM mengeluarkan suatu rekomendasi tentang ada tidaknya temuan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus yang sedang dilakukan penyidikan, dan bukan menyatakan hal lain seperti motif dan fakta lain yang masih parsial dan asumtif di luar kewenangannya. Poin 4, bahwa oleh karenanya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Video pasal 48 Junto pasal 51 ayat 3. Dengan ini kami mengajukan keberatan. Jadi pengacara Merah Putih mengajukan keberatan atas pernyataan tersebut dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 Perma 2 tahun 2019 mengenai pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, oleh badan dan garis miring pejabat pemerintahan. Poin 5, bahwa untuk maksud tersebut melalui surat ini kami sampaikan kepada Ketua Komisi Hak Asasi Manusia untuk menarik dan mengklarifikasi pernyataan terbuka tersebut, sebab tindakan tersebut adalah tindakan yang melampaui kewenangan Komnas HAM sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 1999. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Salam hormat dan cinta kepolisian dari kami seluruh rakyat Indonesia. Hormat kami Deoli Payumara, Sarjana Hukum, Sarjana Psikologi. Itulah tadi surat kami yang untuk Komnas HAM, di mana memang ada syarat dalam undang-undang di mana kami harus mengajukan nota keberatan kepada Komnas HAM dengan jangka waktu 10 hari supaya mereka kemudian merespon surat kami dan mereka kemudian menarik pernyataan mereka yang bersifat melawan hukum tadi. Nah, kalau 10 hari kemudian dari tanggal hari ini, kan mereka sudah terima hari ini tanggal 9 September 2022. Kalau per hari ini sampai 10 hari ke depan sekitar tanggal 20 lah mereka tidak ada respon dan tidak menarik mereka punya pernyataan, maka kami akan melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi tadi sehingga nanti ada rangkaian gugatan dengan permintaan permohonan yang kami ajukan nanti di Pengadilan Tata Usaha Negara. Silakan nanti kita akan bersidang kalau 2 hari ke depan mereka tidak menarik mereka punya pernyataan yang berupa dugaan terhadap Yosua tersebut. Ya, itu tadi. Yang kedua, untuk Komnas Perempuan, karena tadi udah hujan deras sehingga belum sempat terkirim. Rencana akan dikirimkan pada hari Senin, hari kerja untuk Komnas Perempuan. Hal yang sama juga. Kalau mereka 10 hari ke depan setelah hari Senin ke depan tidak melakukan menarik keterangan mereka, atau kemudian mereka diam saja atau tidak membalas atau tidak menarik pernyataan mereka, maka sekitar tanggal 21 September kami akan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu berupa gugatan perbuatan melawan hukum juga. Jadi dua lembaga negara ini akan kita gugat ya setelah 10 hari ke depan. Nah, yang ketiga, kemarin kami sudah mengajukan surat permintaan penggantian Kabar Eskrim dan Dirtipidum Polri, ya, itu kami ajukan kepada Pak Kapolri sudah terkirim. Kemudian hari ini kepada Menko Polhukam sebagai tembusan. Kemudian hari Senin kami akan ajukan permintaan kepada Presiden dan Menko Polhukam untuk mengganti Kabar Eskrim dan Dirtipidum. Kenapa kami minta diganti? Karena mereka sampai hari ini juga tidak melakukan penahanan terhadap Saudari Putri, di mana ini mencederai rasa keadilan masyarakat Indonesia. Di mana-mana tersangka yang di atas diancam hukuman dengan 5 tahun atau lebih masa hukumannya itu harus ditahan. Yang kedua, ini tersangka adalah pembunuhan berencana. Belum pernah terjadi tersangka pembunuhan berencana itu tidak ditahan. Baru kali ini saja dalam kasus Ferdy Sambo ini tersangka
Putri tidak ditahan, dan ini adalah sangat mencederai rasa keadilan masyarakat Indonesia. Jadi kami mewakili masyarakat Indonesia mengajukan permintaan supaya Kabar Reskrim dan Dirtipidum diganti dengan pejabat yang lebih profesional lagi, karena kita menduga adanya permainan antara penyidik dengan grupnya Sambo sehingga mereka tidak menahan si Putri, si tersangka yang terjerat pasal 340 pembunuhan berencana. Jadi kepada Kapolri sudah, kepada Menko Polhukam hari ini baru tembusan, tapi hari Senin kita pastikan kita ajukan surat kepada Presiden Jokowi dan kita ajukan surat kepada Menko Polhukam untuk meminta hal yang sama tersebut. Mudah-mudahan ini cepat direspon oleh ketiganya lembaga negara, yaitu Kapolri, Presiden, dan Menko Polhukam. Kalau itu tidak juga, kami juga akan melakukan naikkan gugatan juga kepada Presiden, karena sudah kita ajukan sebagai warga negara yang baik, ternyata Presiden juga tidak merespon, Menko Polhukam tidak merespon, dan Pak Kapolri tidak merespon. Jadi kami gugat juga mereka, perbuatan melawan hukum juga. Jadi satu paket nanti. Ya itulah dari kami yang tadi baru sampai terus hujanan, ya. Oke. Nah, silakan teman-teman media boleh bertanya. Ada pertanyaan? Ada yang berani bertanya atau nggak berani bertanya? Nah, artinya upaya-upaya yang dilakukan Bang Yonpas sendiri nih setelah cabut kuasanya, nah itu apa sih Bang yang mendasari Abang untuk melakukan upaya ini sampai sejauh ini, Bang? Begini, upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan kebenaran dan keadilan. Jadi saya ini dibayar nggak dibayar, saya akan kerja untuk keadilan dan kebenaran. Kebetulan tidak dibayar, jadi belum dibayar ya. Jadi saya kerja untuk keadilan, kebenaran, dan rasa supaya saya dibayar, begitu kan. Ingat, saya sudah minta kepada Pak Jokowi, kepada negara adalah 25 triliun. Saya harus mempertanggungjawabkan uang sebesar itu kepada masyarakat Indonesia yang sudah saya kasih. Kalau saya cuma ngasih iming-iming, saya bisa dilaporkan sama masyarakat Indonesia melakukan tindak pidana iming-iming. Tindak pidana yang belum pernah ada di Indonesia itu memberikan iming-iming, kepalsuan, janji-janji kan begitu kan. Banyak juga di DPR ngasih janji-janji, waktu pemilu ngasih janji-janji, pas di DPR udah lupa aja gitu kan. Nah, saya juga nggak mau seperti itu. Saya akan ngasih janji yang saya sampaikan bukan berupa iming-iming. Makanya saya tetap minta mengingatkan kepada Pak Presiden juga yang 25 triliun itu supaya dikirimlah entah tahun depan atau apa supaya pasti kan. Itu karena saya kerja 5 hari capek juga. Sampai sekarang masih kerja nih. Nggak ada yang bayar juga nih. Tapi nggak apa-apa. Biar Tuhan yang balas kan begitu. Oke. Upaya itu. Nah, yang kedua, saya kemarin ada bersidang mengenai gugatan perbuatan melawan hukum terhadap surat pencabutan kuasa yang tidak legal karena tidak disertai oleh alasan-alasan hukum yang jelas dalam surat tersebut, hingga saya menggugat dan itu sudah ada dalam persidangan. Jadi itu upaya hukum saya, dan sepanjang itu sedang dalam proses persidangan, maka status pengacara Eliezer yang terbaru adalah status quo. Saya pun sebagai pengacara adalah status quo karena saya menghormati persidangan. Ya, itu yang sedang berlangsung. Jangan sampai kemudian itu handphone sama kamera jatuh, pecah. Mahal. Gitu kan. Oke, lanjut. Bang, ini merupakan upaya bisa dikatakan terakhir atau ada upaya-upaya lain? Oh, banyak upaya. Namanya hukum kan banyak upaya. Kita kan harus berupaya dalam hidup ini. Yang penting kita berupaya, yang penting keadilan dan kebenaran mudah-mudahan tercapai. Ya. Tapi ini merupakan strategi yang benar atau mungkin abang juga masih meraba? Enggak, saya udah 20 tahun jadi pengacara, saya nggak raba-raba. Kalau raba-raba itu beda ya. Ya, saya pastikan ya, raba-raba itu beda. Ya, ente juga pernah meraba kan? Nah, makanya saya nggak meraba ini. Nggak mungkin saya beraba lah perkara-perkara udah begini. Kalau yang lain mungkin saya masih bisa meraba-raba, tapi ini enggak. Ya, lanjut. Udah. Tapi ada koordinasi langsung nggak Pak Abang artinya mencoba berkomunikasi langsung dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan yang tadi Abang? Nah itu kan lewat surat koordinasinya. Ya kita kan nggak perlu gedor-gedor pintu orang. Kadang-kadang lewat surat cukup. Ini lewat surat ini untuk hari ke depan supaya ditanggapin. Kalau kemudian dicuekin, kita gugat. Ramai lagi Komnas HAM. Ya, habis kita gugat Komnas HAM-nya, kita minta supaya oknumnya diganti. Ini gitu kan, sama yang lebih bersih. Ini gitu. Ya, itu ada caranya juga. Yang menjabat di Komnas HAM kan berarti kan nggak profesional. Kita minta diganti lewat jalur hukum. Ganti semua. Bang, terkait dengan untuk menyatakan abang tentang pemberhentian Kabar Reskrim dan Dirtipidum itu sudah ada tekanan dari abang nggak? Apa ada tekanan yang datang ke abang nggak? Nggak pernah, saya nggak pernah ditekan. Yang ada kan ada laporan saya. Saya menduga sesuatu dengan dasar analisa, ya kan? Menduga sesuatu dengan dasar analisa dan dalam kapasitas saya sebagai pengacara yang masih ada sebagai pengacara ya,
dengan posisi saya sebagai pengacara yang sedang menggugat surat kuasa, tentunya saya legal menyampaikan itu. Kemudian dugaan saya itu kemudian dipersalahkan, dilaporkan, itu nggak benar. Makanya saya akan mengadakan perlawanan secara hukum juga. Secara aktivis saya menjalankan perlawanan, secara praktisi saya menjalankan perlawanan, dan secara hukum saya menjalankan perlawanan. Satu lagi Bang, terkait Baradae dan tersangka-tersangka lainnya yang menggunakan detektor. Sekarang Bang, menurut Abang seperti apa Bang? Begini, saya kan belajar psikologi lama ya, 6 tahun ya, termasuk belajar tentang lie detektor. Lie detektor itu alat pendeteksi kebohongan yang sudah jarang dipakai di Amerika. Kenapa jarang? Karena alat ini cuma mengetes detak jantung, denyut nadi tegang apa tidak. Orang cemas juga, jantung berdebar-debar. Orang ketemu calon apa yang dia suka, cewek juga dia berdebar-debar. Ketika dipakai tes kebohongan, ya sudah debar-debar. Jadi ngetes kebohongan itu kan cuma jantung cepat dia kan, cepat dari biasanya. Alat itu nggak pernah bisa dipakai secara akurat karena kekuatan alat itu hanya sekitar 50-60% dia punya akurasinya. Nah, kalau orang sudah jago berbohong, alat itu nggak ada gunanya. Karena kalau orang sudah biasa berbohong, dia jantungnya juga stabil aja. Jadi jujur-jujur aja hasilnya. Jadi alat lie detektor hanya bisa dipakai untuk orang yang jujur. Itu dia kuncinya. Orang yang nggak terbiasa berbohong, kemudian dia dites kebohongan, pas dia berbohong, dia langsung jantungnya debar-debar, gitu. Nah, kalau orang yang sudah biasa berbohong, yang mana bisa dia dites lie detektor, orang jago bohong, jantungnya juga malah dek, bukan dek, bukan. Berarti aja orang kalau jago berbohong pasti jantungnya juga santai, gitu. Namanya juga berbohong, udah jago. Jadi alat ini nggak bisa dipakai untuk orang yang jago berbohong. Alat ini hanya bisa dipakai untuk orang yang jujur, gak pernah berbohong, tiba-tiba dia berbohong. Ini bisa dipakai. Makanya alat lie detektor ini cuma bisa mendeteksi kebohongan buat orang yang jujur. Buat orang yang sudah sering berbohong yang nggak bisa dipakai. Di ilmu psikologi ini dikesampingkan lie detektor. Yang dipakai adalah bagaimana mewawancara secara sungguh-sungguh, menggali pribadi orang, menggali dia punya keterangan-keterangan konsisten atau tidak. Itu yang namanya penyidikan sebenarnya. Tapi lie detektor tidak, makanya ini cuma sebagai petunjuk. Jadi nggak bisa dipakai sebagai posisi hukum. Sama pandangan saya dengan Pak Reza Indragiri, karena dia juga psikolog. Dia juga belajar ilmu tentang lie detektor, nggak bisa dipakai. Jadi ya itu cuma buang-buang waktu dan wasting time. Itu untuk menunjukkan suatu, kami sudah bekerja keras dan hasilnya orangnya jujur semua. Bagaimana mungkin? Misalnya si Kuat dianggap jujur, si Eliezer dianggap jujur, si Ricky dianggap jujur. Sementara keterangan mereka berbeda semua. Ya kan? Padahal jujur semua. Hasilnya kan adalah kebodohan. Ini jujur, tapi suasana peristiwa hukumnya berbeda faktualnya. Sehingga ini tidak bisa dipakai lie detektor ini. Gak ada gunanya kalau menurut kami sebagai psikolog. Ya. Bang, soal Polri yang tidak mengungkap hasil tes kebohongan Ferdy Sambo itu gimana Bang? Ya, kalau yang rasanya menguntungkan diungkapin ke publik. Giliran rasanya berbahaya diumpetin. Ya itulah tabiatnya penyidik. Itu nggak baik juga. Dikupin aja. Walaupun kita juga akan pakai itu. Ya, banyak sekali psikolog yang nggak akan pakai alat pendeteksi kebohongan karena nggak ada gunanya. Psikolog akan memakai yang namanya tes wawancara, tes kepribadian, tes numerik, tes IQ, tes emosional. Itu yang dipakai, bukan lie detektor. Lie detektor hanya 1% dari alat tes psikologi. 1% itu lie detektor. Jadi ada 100% yang 99% belum dipakai. Jadi nggak ada gunanya itu kalau lie detektor. Tapi alasannya itu katanya untuk menjadi kewenangan laboratorium forensik dan penyidik. Oh, itu kan cipta mereka. Selalu begitu kalau udah kekunci kan. Itu kewenangan kami. Sama kayak si Putri tidak ditahan. Oh, itu kewenangan kami. Tapi kewenangannya kan melanggar rasa keadilan masyarakat, melanggar pro justisia. Jadi nggak bisa dipakai sebenarnya. Jadi kalau begitu ya terbentar ketika wartawan menyampaikan berita, kita tanya sumber dari mana, nanti media bilang oh itu kewenangan kami, nggak boleh di ini kan, itu tadi bahaya. Jangan berlindung di balik kewenangan. Lama-lama kita minta supaya yang punya kewenangan dipecat aja gantian kan. Karena apa? Yang punya kewenangan di negara ini tuh kita semua masyarakat Indonesia. Masing-masing dari kita adalah pesaham terhadap negara ini. Kalau kemudian disalahgunakan oleh pemangku jabatan yang kita pilih, ini berbahaya. Kita bisa berontak. Ya, kita bisa aja iseng nih. Kumpulin aja semua masyarakat Indonesia, bikin surat kuasa ke saya sama Burhanuddin misalnya kan. Iya kan 90% ngasih kuasa kan berarti kita jadi pemilik negara, betul kan? Karena kan sahamnya di kita jadinya kan. Begitu. Nah itu dia. Jangan sampai merasa punya kewenangan karena jabatan yang diberikan oleh negara, kemudian bertingkah yang melampaui sesuatu yang seharusnya, hukum yang seharusnya, gitu. Bang, kita nggak boleh juga. Apa juga ada upaya untuk mengulur waktu dan berkaitan juga dengan PC yang tidak sampai sekarang tidak ditahan ini ada nggak Bang? Ya kemungkinan selalu ada ya.
Tapi ketika Sambo ditahan, dia cuma punya waktu 3 bulan ini buat selesai perkara. Kalau nggak dia bisa lepas juga. Makanya beresiko juga kalau kemudian penyidik kasih ke jaksa, jaksa buang lagi penyidik, bolak-balik nanti orangnya lepas dari hukuman, bahaya. Iya kan? Ada arah ke sana gitu Pak? Ya kita lihat, kan ada kewenangan hakim juga kan 3 bulan tambah lagi, nanti hakim punya kewenangan kan memutuskan apakah penanganannya diperpanjang atau tidak gitu. Tapi harapannya ini kan udah berjalan tuh, udah mulai 2 minggu nih Sambo ditahan ini kan. Nah si Putri belum ditahan, nah, harusnya cepat-cepat dia ditahan. Kemudian cepat-cepat P21, entah motifnya apa, singkirkan dulu motif, yang penting peristiwa hukumnya sudah terjadi untuk disidang. Ya. Nanti ada ketidakadilan dengan PC tidak tahan dengan beberapa artis juga yang pernah mengalami juga. Oh ya dong, ketidakadilan sudah terjadi, makanya kita mengajukan penggantian Kabar Eskrim dan Dirtipidum. Ini nggak adil jadinya, ya kan? Kita kan kecewa semua. Nanti kalau kita melakukan atau ada orang lain melakukan tindak pidana pembunuhan 340 terus mereka ditahan, kok yang sono enggak di sini ditahan? Ini nggak boleh terjadi. Hukum hanya tajam ke bawah, tumbul ke atas. Ini yang terjadi begitu. Hukum tajam ke bawah, tapi tumbul ke atas. Ini nggak boleh. Ini berbahaya. Ini jadi rusak negara Indonesia kalau ini begitu. Jadi nggak boleh terjadi hukum yang tajam ke bawah, tapi tumbul ke atas. Hukum itu harus harus tajam ke atas dan tajam ke bawah, ya kan? Kalau tumpul itu bukan hukum. Tumpul itu apa? Pisau tumpul, ya kan? Itu juga kalau pisaunya udah karat, kadang tumpul, tapi mematikan, tetanus. Oke. Cukup. Ada yang bertanya? Update. Udah cukup ya? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng.